Halo kawan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke kan semuanya, hari ini kita mau kasih kompilasi laptop gaming di budget 15 juta rupiah. Jadi buat teman-teman nih yang punya budget di angka 14 sampai 16 juta rupiah, sana saya wajib banget nontonin ini sampai habis karena data yang kita kasih ini super lengkap, sudah teruji dan terbukti laptop ini menjadi penjualan terbanyak di setiap marketplace ataupun offline store yang ada di Indonesia. Belum lagi bro ya, untuk merek-merek ini kita udah riset, mereka itu dari brand ternama yang punya purna jual tinggi, dan semisal ada kendala, kalian nggak usah worry karena service centernya sudah banyak tersebar luas di seluruh Indonesia. Dan ngomongin soal merek, kita di sini cuma milih 4 yang paling best, yaitu dari Lenovo, kedua Asus, HP, hingga punya Acer, yang rata-rata mereka itu punya karakter masing-masing dan memiliki tujuan kepada konsumen yang berbeda. Jadi kalau kalian pilih, wah nggak akan ada ruginya dari keempat pilihan yang udah kita sortir ini. Jadi ya wis nggak usah lama-lama bro ya, langsung aja kita masuk kepada pilihan pertama, yaitu punya Lenovo. Nah, untuk Lenovo ini yang bisa kalian jadikan pilihan utama adalah di tipe Lenovo LOG 15 15i-RX9 ASID. Buat harganya, laptop ini di angka 15,5 juta rupiah. Terus highlight-nya, semisal teman-teman pilih tipe ini, dia itu punya layar akurat. Kedua, performa bisa diandalkan. Ketiga, dipakai nyaman, dan proteksinya laptop ini garansinya panjang 2 tahun plus ADP. Jadi kalau kita ngomong soal kebutuhan sehari-hari, buat teman-teman yang banyak berkutat sama ngedesain entah itu gambar, vektor atau video, pakai laptop ini akan proper karena kalau kita mau ekspor hari hasil kerja, ini akan punya hasil yang paling maksimal dibandingkan semua merek yang akan kita bahas nantinya. Kemudian layar ini juga proper untuk kebutuhan gaming karena punya refresh di angka 144 Hz, termasuk nanti kalau kalian pakai, dia juga punya body cakep, aksen gamingnya kerasa, tapi juga nggak lebay-lebay amat. Belum lagi laptop ini kalau kalian pakai, dia itu juga punya kelebihan keyboardnya udah punya 4 zona RGB yang memungkinkan pas kalian main gaming ini nambah mood, atau pas kalian kerja serius, nah ini bisa banget menyesuaikan sama karakter kalian masing-masing. Terus kalau kita ngomongin soal dapur pacunya, dia udah nggak cor parah. Prosesornya pakai Intel Core i5 Gen 13, tepatnya 13450HX, VGA-nya pakai RTX 3050, VRAM 6GB, TGP di angka 95 Watt, RAM-nya 16GB DDR5, penyimpanan 512, sama softwarenya pun lengkap, ada Windows Plus, ada Office Home 2024, atau kalian bisa pilih yang M365. Nah, dari spek ini, kalau kita ngomong soal jangka panjang, LOG udah nggak usah ditanya. RAM-nya masih bisa kita upgrade karena punya dual channel up to 64GB. Penyimpanannya pun dia ada 2 slot. Jadi buat teman-teman yang banyak berkutat atau kalian itu menyimpannya gede-gede, pakai laptop ini nyaman. Nanti semisal komponen harganya udah pada turun, tinggal ditambahkan di slot kosong dan disesuaikan sama budget kalian. Lanjut untuk simbolnya, laptop ini jempolan, pakai dual fan, dual exhaust, heat pipe-nya gede-gede, suhunya adem, suara fan-nya pun dia nggak berisik. Waktu kita tes pakai thermal kamera, suhu permukaan laptop ini cukup adem banget, hanya mencapai maksimalnya di angka 52 derajat Celcius. Waktu laptop ini kita geber yang berat-berat, contohnya untuk render video settingan 4K atau Full HD, hasilnya juga sangat cepat. Contohnya waktu tes render pakai Adobe Premiere, durasi video 5 menit 30 fps, laptop ini untuk settingan 4K mampu menyelesaikan di angka 5 menit 23 detik. Sementara kalau Full HD cuma 1 menit 23 detik. Geser untuk pengujian benchmark buat game. Untuk Valorant, settingannya tentunya mentok kanan bisa dapat FPS di angka 325. Black Myth Wukong bisa di angka 59 FPS. Forza Horizon 5 bisa di angka 106, Cyberpunk 2077 bisa di angka 72, dan Counter Strike bisa dapat di angka 158 FPS. Lanjut kawan, kita akan masuk ke yang nomor 2. Nah, di sini kita punya Asus Gaming V16 V3607VU yang harganya di angka 15 juta kecil, dan semisal kalian beli, poin pentingnya ada di 2 ini. Yang pertama, tampilan cukup performa suhu. Yang kedua, layarnya lega pakai 16 in. Penjelasannya gini bro ya, secara spek laptop ini udah nggak cor karena pakai prosesor Core 7 240H. VGA-nya dia pakai RTX 4050, RAM-nya 16GB DDR5, penyimpanan 512, softwarenya lengkap, ada Windows Plus, ada juga Office Home 2024 atau M365. Jadi secara fungsi, laptop ini udah proper sekali untuk bisa menghandle semua kebutuhan software berat, termasuk kalian multitasking, programming, hingga bermain game.
Tapi ini kalau kita bandingkan bro ya sama yang nomor 1 punya Lenovo Elogit tadi, laptop ini kalahnya itu ada di layar. Jadi dia menang dari performa untuk spek, tapi layarnya dia masih pakai 45% NTSC. Cuman kalau kita ngomong soal 16 inch ya, ini benar-benar lega. Jadi pandangan kita itu benar-benar luas. Terus laptop ini menurut saya secara fungsi memang diperuntukkan buat para pekerja kantoran yang butuh spek laptop gaming tapi nggak mau tampilan gaming. Jadi kalau dipakai kayak nyamar-nyamar aja bro ya. Tapi ternyata secara spek, wah laptop ini boleh banget diandalkan. Belum lagi kalau kita ngomongin soal opsi upgrade, laptop ini dia juga punya RAM yang masih bisa kita maksimalkan. Tapi sayangnya kalau penyimpanannya, laptop ini hanya punya single slot buat SSD aja. Berikutnya untuk pengujian game AAA semuanya setting untuk kanan, laptop ini dapat angka yang istimewa. Contohnya Delta Force dengan settingan 1200p average-nya dapat 112 fps. Battlefield 6 kita dapat di angka 86 fps. Black Myth Wukong dapat 88 fps. Forza Horizon 5 Ultra Setting DLSS On dapat di angka 110 fps. Cyberpunk 2077 dapat di angka 138 fps. Sementara kalau untuk pengujian dari render dari Adobe Premiere durasi video 5 menit, untuk settingan 4K dapat di 4 menit 34 detik, Full HD-nya makin kenceng di angka 1 menit 17 detik. Bonusnya, kalau kalian beli laptop ini bro ya, meskipun tampilan cupu, sistem cooling tetap suhu, pakai dual fan, single exhaust dengan suhu stabil hanya mencapai di angka 54 derajat Celcius. Geser ke opsi nomor 3, kita punya HP Victus 15 FA2717TX yang di pasaran udah mulai langka karena harganya paling murah, sepaduan mulai angka 14,5 juta rupiah. Nah, laptop ini bro ya, kalau kalian beli, poin utamanya ada di desain kalem, opsi upgrade lengkap, kemudian laptop ini nyaman untuk dipakai. Penjelasannya ini bro ya, ketika teman-teman bisa cari laptop yang memang tampilannya bentuk gaming tapi nggak terlalu gamingnya itu kelihatan banget alias simple elegan, pakai ini paling utama. Belum lagi kalau kita lihat dari segi dapur pacunya, dia kan pakai prosesor Intel i5 Gen 13 High Performance Series yang notabene laptop ini secara performa powerful tapi konsumsi daya nggak terlalu boros dibandingkan kompetitor yang udah kita bahas tadi. Jadi kurang lebih teman-teman kalau pakai laptop ini masih bisa berhenti ya 3-4 jam tentunya dengan kondisi baterai sesuaikan dan juga aplikasi apa yang kalian pakai. Berikutnya untuk dapur pacu lengkapnya, laptop ini pakai prosesor Intel Core i5 13420H, RAM-nya dia pakai 16GB DDR4, penyimpanan 512GB, VGA-nya pakai RTX 4050, layar 15,6 inch dan juga laptop ini opsi upgrade-nya itu lengkap banget. RAM dual channel, penyimpanan juga dual slot, yang artinya kalau kita pengen upgrade dibandingkan semua merek yang udah kita bahas, RAM-nya ini termasuk lebih murah, terus laptop ini SSD-nya juga melimpah ruah. Berikutnya mungkin yang kurang dari laptop ini adalah cuma layarnya doang karena dia akurasinya masih pakai 45% NTSC, namun sistem coolingnya laptop ini dia pakai dual fan, exhaust-nya besar, suhunya stabil sekali, hanya mencapai di angka 50 derajat Celcius. Itu adalah suhu permukaan yang ketika kita geber yang berat-berat seperti kayak benchmark video ataupun untuk kebutuhan benchmark gaming. Contohnya pas kita benchmark menggunakan Adobe Premiere dengan durasi video 5 menit 30 fps, settingan 4K kita dapat di angka 4 menit 30 detik untuk prosesornya. Lanjut untuk tes benchmark game Delta Force settingan 1080p ultra setting, kita bisa dapat efek FPS di angka 39. Black Myth Wukong 1080p high setting DLSS on, kalian nanti bisa dapat efek FPS di angka 98. Cyberpunk 2077 FPS-nya efeknya bisa dapat di angka 90-an. Yang terakhir kawan, kita akan masuk ke punya Acer di tipe Acer Nitro V15 ANV15 42R60U yang harganya di angka 15,5 juta rupiah. Nah, laptop ini bro ya, poin pentingnya kalau kalian sudah beli, dia itu punya performa dari prosesor AMD karena semuanya Intel, ini AMD satu-satunya yang paling bagus. Kemudian layarnya ini dia gacor karena punya refresh paling tinggi di angka 180 Hz. Nah, penjelasannya semisal teman-teman beli laptop ini bro ya, sebenarnya secara harfiah menurut saya laptop ini memang diperuntukkan untuk para pengguna game yang mengoptimalkan kebutuhan itu sering pakai main game PS. Karena refresh tinggi, ini akan sangat menunjang semua kebutuhan game kalian. Bonusnya untuk ngedesain laptop ini akurat juga proper karena pakai 100% sRGB. Desainnya cakep simpel seperti ini. Kemudian kalau kalian beli laptop ini juga punya sistem coolingnya bagus pakai dual fan.
Cuman sayangnya tak ada kata yang tak retak, tetap ada kekurangan, yaitu pas kalian memaksimalkan perputaran fan-nya, suara fan dari Acer ini selalu kayak pesawat. Selain punya Acer, ada yang kayak gini mirip-mirip adalah punya MSI. Jadi laptop ini kalau kita lihat speknya, dia udah gacor parah bro ya. Pakai Ryzen 7 7445S. VGA-nya dia gacor, RTX 4050 VRAM 6GB, RAM-nya 16GB DDR5, layarnya 15,6 inch, refresh di angka 180Hz, akurasi seperti yang kita bahas tadi di angka 100% sRGB, dan kalau beli, teman-teman dapat paket lengkap termasuk garansi 2 tahun plus ADP. Berikutnya untuk opsi-nya, laptop juga lengkap, RAM-nya dual channel, SSD 2 slot, dan hasil untuk pengujian tes gaming AAA semuanya mentok kanan bro. Untuk Delta Force setting Full HD Ultra Ultimate, kita bisa dapat average di angka 70-76. Valorant dapat di angka 180, Cyberpunk 2077 dapat di 49 fps, Counter Strike di 92 fps, dan Shadow of Tomb Raider dapat di angka 77 fps. The last but not least, menurut saya laptop yang udah kita kasihkan datanya sama kalian di budget 15 juta rupiah, khususnya laptop gaming, nantinya untuk menyelesaikan semua software berat di semua profesi, entah itu kuliah, kayak kuliahnya DKV, kemudian arsitek, sipil, hingga TI ataupun programmer, insya Allah, menurut pengalaman saya pas saya udah nguji laptop itu, semuanya itu udah paling proper meskipun tanpa kalian upgrade. Syukur-syukur nanti RAM-nya dimaksimalkan menjadi 32 GB, secara performa laptop itu akan proper. Dan cara saya nih, buat teman-teman yang punya budget segera aja beli bro, karena makin hari laptop ini naiknya itu nggak ngotak. Mungkin teman-teman yang sempat perhatikan laptop yang saya kasih datanya ini beberapa bulan yang lalu harganya itu masih menyentuh di angka 13-14 juta, tapi sekarang dia udah naik di angka 14-15 juta rupiah, dan ini akan masih naik hingga sepanjang tahun. Saran saya juga, kalau kalian mau check out bisa di video ini, kalian bisa lewat fitur YouTube Shopping supaya dapat voucher maksimal, dan kalau check out bisa di tanggal kembar supaya vouchernya bisa maksimal. Ya, situ aja bro ya. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jos. Semoga bermanfaat, oke?